teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami ini. Di sini kami akan membahas tentang kehidupan sehari-hari kita, yaitu komunikasi dalam keluarga di era teknologi. Saya Laskar Marwaji, di sini saya sebagai host dan ini tamu saya Muhammad Rida sebagai narasumber pada podcast hari ini. Ya, benar. Sekarang kan hampir semua orang memakai internet, media sosial ataupun aplikasi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah teknologi itu membuat komunikasi dalam keluarga menjadi berkurang ataupun justru membantu komunikasi tersebut? Iya benar. Sekarang kan hampir semuanya orang pakai internet, media sosial ataupun aplikasi chat untuk berkomunikasi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ialah apakah teknologi itu membuat komunikasi dalam keluarga jadi berkurang atau justru membantu dalam berkomunikasi dan berkeluarga? Dari penelitian ini kami mencoba melihat 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana komunikasi tatap muka dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana komunikasi yang menggunakan internet. Dan yang ketiga adalah tipe komunikasi keluarga antara orang tua dan anak. Oh ya juga ya, karena sekarang di internet itu media sosial bisa yang namanya itu VC ya, bisa kita bilang. Jadi muka kita pun sama keluarga kita jadi nampak. Kalau kita lihat sekarang, perkembangan teknologi memang sangat pesat. Internet sudah mengubah cara orang berinteraksi dari yang dulu lebih banyak tatap muka menjadi komunikasi melalui media digital. Betul itu saudara Laskar. Bahkan data di dalam penelitian ini juga menunjukkan penggunaan internet di Indonesia sangat besar dan didominasi oleh kelompok usia muda, terutama di usia 25 tahun sampai 34 tahun. Banyak dari mereka juga menggunakan internet untuk mengakses sosial media. Oh, hal ini juga bisa menunjukkan kita ya bahwa teknologi komunikasi sekarang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan berkeluarga. Kira-kira aja ya, karena YouTube kami belum Dan oke, kita lanjut. Untuk tujuan penelitian kita, dalam penelitian ini ada 2 hipotesis utama yang akan kita uji. Yang pertama, apakah penggunaan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap komunikasi tatap muka di dalam keluarga? Dan yang kedua, apakah penggunaan teknologi komunikasi mempengaruhi tipe komunikasi di dalam keluarga? Jadi penelitian ini ingin mengetahui apakah semakin sering seseorang menggunakan internet, komunikasi langsung dengan keluarga akan berkurang atau tidak. Begini saudara Laskar, hasil tentang komunikasi via internet, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi dalam keluarga sebenarnya cukup sering, tetapi durasi komunikasinya relatif lebih rendah. Oh, berarti banyak orang yang membuka internet atau media sosial itu tetap tidak selalu digunakan untuk komunikasi mendalam dalam keluarga. Sebagian besar mungkin ya, penggunaan internet dalam keluarga hanya untuk mengisi waktu luang ataupun mengisi media sosial, dan dapat dilihat juga sebagai orientasi cleaning time. Orientasi cleaning time? Iya. Bukannya orientasi killing time? Oh iya, sorry. Ya, nggak apa. Walaupun begitu, teknologi komunikasi tetap memiliki potensi untuk membantu komunikasi keluarganya. Misalnya melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Contohnya seperti yang kita bahas tadi dari WA, yaitu video call. Baik, kita bikin perbandingan aja di sini, perbandingan antara kota dan desa. Menariknya lagi, penelitian ini juga membandingkan komunikasi keluarga yang ada di kota dan di desa. Oh, jadi hasilnya itu dapat menunjukkan bahwa keluarga di kota memiliki frekuensi dan durasi komunikasi tetap berbeda dengan keluarga di desa. Iya, sementara itu juga kan keluarga di desa memang sering bertemu secara langsung, tetapi durasi komunikasinya relatif lebih singkat. Penelitian ini juga menggunakan teori yang disebut Family Communication Pattern Theory
untuk melihat tipe komunikasi keluarganya ya? Iya, benar sekali saudara. Menurut teori ini ada 4 tipe komunikasi di dalam keluarga, yaitu konsensual, pluralistik, protektif, dan laissez-faire. Oh, banyak juga ya. Iya. Aku mau tahu nih, tipe konsensual itu kayak keluarga yang banyak berdiskusi, tetapi orang tua tetap menjadi pengambil keputusan utama ya? Iya, benar sekali saudara Laskar. Dan untuk pluralistik, keluarga sangat terbuka dan anak bebas untuk menyampaikan pendapat, ya kebalikannya dari konsensual lah. Oh, sementara kalau protektif itu orang tua lebih dominan dan anak tidak terlalu dilibatkan dalam diskusi. Bisa dibilang seperti itu. Dan untuk yang terakhir itu laissez-faire, yaitu keluarga yang jarang berdiskusi dan hubungan komunikasinya cenderung juga kurang. Berarti dari hasil penelitian ini, tipe komunikasi keluarga yang paling dominan di Indonesia adalah tipe konsensual ya, baik di kota maupun di desa. Iya, benar sekali. Artinya dalam banyak keluarga di Indonesia, orang tua dan anak masih melakukan diskusi, tetapi keputusan akhir biasanya berada di tangan orang tuanya. Namun menurut saya yang menarik dari penggunaan internet ini ialah penggunaan internet tidak selalu mengurangi komunikasi tatap muka dalam keluarga ya. Ya, betul sekali. Semakin sering komunikasi dilakukan melalui internet, tingkat diskusi langsung antara orang tua dan anak bisa menjadi lebih rendah. Oh, jadi dapat saya simpulkan lah ya, Ya. kalau penelitian ini ialah bahwa teknologi komunikasi memang mempengaruhi pada komunikasi keluarga. Kalau menurut Rida, bagaimana? Memang benar seperti itu, tetapi teknologi tidak sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka. Banyak juga keluarga yang masih berinteraksi secara langsung meskipun menggunakan internet. Tapi selain itu, kita juga bisa mendapatkan tipe komunikasi keluarga yang paling banyak ditemukan adalah tipe konsensual, yaitu komunikasi dua arah antara orang tua dan anak dengan orang tua tetap memegang kendali keputusan. Sepertinya itu memang benar sekali, karena apapun juga kan keputusan anak harus didukung juga oleh orang tuanya. Nah, teman-teman, mungkin dari penelitian ini kita bisa belajar bahwa teknologi sebaiknya digunakan untuk mendukung komunikasi di dalam keluarga, bukan untuk menggantikannya. Betul, karena pada akhirnya komunikasi langsung tetap penting untuk menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Ya, benar sekali. Mungkin itu saja dari hasil penelitian saya yang saya ambil dari penelitian online juga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Ya, terima kasih ya Rida karena sudah mengasih tahu kami penelitian kamu dari komunikasi antar keluarga dalam era teknologi digital ini. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih sudah mengundang saya pada podcast hari ini. Terima kasih juga pada kawan-kawan yang mendengarkan podcast kita. Terima kasih ya Rida karena sudah memberitahu saya dan penonton-penonton dalam komunikasi keluarga baik di kota maupun di desa dalam era teknologi. Saya Laskar Pondrobawaji sebagai host. Saya Muhammad Rida sebagai narasumber. Sampai jumpa di podcast episode kami berikutnya. Dadah. See you.